Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mukibin, gua saranin lu pada minggir, gak usah ikut-ikutan. Biarkan para Khabib Dobolowi menerima akibat dan konsekuensi dari kebelaguannya selama ini. Kalian pribumi jangan mau diadu domba dengan sesama pribumi. Biarkan Khabib Dobolowi kami lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Robitoh Babat Kebantenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah, sedang, dan akan diberikan kepada kita beserta segala tambahannya. Sholawat, salam, dan keberkahan semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang terpilih, dan umat pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Menanggapi berita terkini terkait laporan hukum kepada saudara kita Gus Fuad Pleret Yogyakarta, juga provokasi perang Rizik Syihab, dan maklumat Robitoh Alawiyah. Dengan ini kami mengeluarkan tanggapan dan maklumat sebagai berikut. 1. Kami menolak guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang biasa disingkat Sis Al-Jufri diajukan dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Bukan karena rasis, tetapi dikarenakan beliau tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pahlawan nasional dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 1 ayat 4 dan juga pasal 26 di undang-undang yang sama. Tidak memenuhi persyaratannya dikarenakan antara lain, yang satu, Sis Al-Jufri bukan warga asli yang lahir di Nusantara atau Indonesia, tetapi kelahiran Yaman. Yang kedua, ketika tanah airnya dijajah oleh Inggris, beliau malah hijrah ke Indonesia. Yang ketiga, sampai wafatnya pada tahun 1969, jadi Indonesia sudah merdeka, Sis Al-Jufri ini belum mengurus kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia, saudara-saudara. Yang keempat, belum ditemukan bukti sejarah Sis Al-Jufri melakukan perjuangan perlawanan kepada pihak penjajah di negeri Indonesia. Beliau sekedar sebagai pendidik yang mendirikan banyak madrasah saja. Sehingga, andai warga Indonesia Timur menghormati dan menghargai peranan beliau sebagai guru tua, tapi harap dimaklumi, peranan beliau tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Dan kami himbau pemerintah bahwa tidak boleh tokoh diangkat sebagai pahlawan nasional hanya karena kepentingan politik saja. Padahal tokoh nasional kelahiran Nusantara Indonesia yang jelas sejarahnya berjuang mengorbankan harta, jiwa, dan raga melawan pihak penjajah di berbagai daerah saja, masih banyak yang dalam proses antrian untuk disahkan pemerintah untuk menjadi pahlawan nasional. Dan perlu kiranya kita sampaikan, pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah tahun 2021 itu sudah ada yang diresmikan oleh pemerintah, yakni Tombolo Tutu. Nah, artinya kalau dari tahun 2021 sudah ada peresmian pahlawan nasional dari tokoh Sulawesi Tengah, amat sangat kurang adil bila mana tahun 2025 ini masih diminta lagi tokoh dari Sulawesi Tengah. Kasihan dengan daerah-daerah lain yang masih ngantri mengajukan tokoh pahlawan daerahnya untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, kedua, kami juga menanggapi dengan maklumat kami Robitoh Babat Kebantenan mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan para ulama Nusantara, menjaga Pancasila, NKRI harga mati, dan terus membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa yang dilaporkan oleh mereka terhadap Gus Fuad Pleret dengan pasal kebencian yang didasarkan alias sara, sementara perkataan monyet itu lebih masuk ke penghinaan ringan, dan penghinaan ringan itu delik aduan. Sementara korban dalam hal ini sudah lama meninggal sejak tahun 1969 Masehi. Sepengetahuan kami,
keluarganya pun tidak bisa men-over hak melakukan aduan dari almarhum. Sebab ini perkara pidana dan bukan perdata, di mana pewarisan legal standing tidak berlaku. Gugatan kepada Gus Pleret kami himbau untuk dibatalkan demi hukum. Tapi kalau tetap bersikukuh, ya tidak mengapa. Insya Allah kami sudah sangat siap mendukung Gus Fuad. Silahkan diteruskan. Nah, sepengetahuan kami, pernyataan Gus Fuad Pleret merupakan bentuk sikap keadilan terhadap sikap banyak oknum Habib Ba'alawi yang lebih dulu. Oknum kok banyak ya? Dia banyak biasa mencaci para tokoh Nusantara, antara lain dengan pernyataan buta mata, buta hati, sebutan kata binatang, anjing, monyet, babi, jangkrik, kodok, curut, dan lain sebagainya yang tidak pantas disampaikan ketika ceramah agama yang lebih jelas terbukti sebagai provokasi rasis dan fasis di tengah umat, saudara-saudara. Maklumat kami yang ketiga, atas adanya provokasi perang cacian yang disampaikan oleh Rizik Syihab untuk memecah belah umat, kami menghimbau dan mendesak kepolisian dan aparat yang berwenang untuk menertibkannya. Tertibkan itu Rizik Syihab. Dan kami mendesak agar kasus chat mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan proses hukumnya. Bila mana polisi membiarkan saja Rizik Syihab memprovokasi umat, maka kami himbau Rizik untuk tidak mengadu domba pribumi Indonesia. Cukuplah dari kalangan para Habib Ba'alawi saja kalau berani. Dan kami siap kerjasama bahu-membahu dan menghimbau para pendukung ulama Nusantara dengan tesis Kiai Imad, Gus Fuad, Kiai Abbas, dan lain sebagainya dengan berbagai organisasi pendukung yang ada, semisal PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Garda Wali Songo, Laskar Mataram Raya, LASNU, Laras, dan lain sebagainya. Untuk mari kita bersiap-siap menghadapi perang di Penegoro Jilid 2, melawan kemungkaran kaum rasis, fasis, kabib berkedok cucu Nabi yang padahal keturunan antek penjajah di negeri ini. Maklumat keempat, atas adanya maklumat Robitoh Alawiyah, kami himbau agar tidak menambah provokasi dan kegaduhan dengan memutarbalikkan fakta yang ada, seakan demi mewujudkan persatuan di tengah umat, padahal kenyataannya banyak membiarkan anggotanya dari kalangan Habib membuat sikap perpecahan di tengah umat yang selama ini dibiarkan saja oleh Robitoh Alawiyah. Yang bila mana Robitoh Alawiyah terus bersikap seperti ini, kami akan himbau pihak yang berwenang untuk membubarkan Robitoh Alawiyah sebagai ormas yang rasis dan fasis karena membiarkan para anggotanya membuat perpecahan di tengah umat dengan klaim sebagai cunabi yang tidak terbukti secara ilmiah dan kerap merendahkan orang lain serta mengeksploitasi umat, terutama merendahkan para kiai-kiai ulama pribumi Nusantara. Maklumat kelima, kami menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi atas berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para habib untuk memecahkan umat dan kalangan pribumi. Kami pada dasarnya menghargai aspirasi warga Indonesia Timur, tapi segalanya harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Penghargaan kepada guru tua atas jasa sumbangsi beliau dalam bidang pendidikan, dalam penilaian kami sudah cukup dengan digunakannya nama beliau sebagai nama bandara di Palu hingga melewatkan tokoh pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, yakni Tombolo Tutu, yang lebih jelas sejarahnya dalam perjuangan melawan penjajah. Janganlah malah memalukan nama baik guru besar yang sudah wafat di alam kubur karena kepentingan politik semata diajukan sebagai pahlawan nasional, padahal tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Apalagi tahun 2021 sudah ada pahlawan nasional yang ditetapkan dari daerah Sulawesi Tengah, yakni Tombolo Tutu, sehingga perlu ada empati dari daerah lain untuk tokoh-tokoh daerah lain lah yang diajukan atau diangkat sebagai pahlawan nasional. Marilah kita jaga persatuan dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika dan NKRI harga
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 Ramadan 1446 Hijriah, 30 Maret 2025, Ketum Robitoh Babat Kebantenan, Rintu Bagus Mogi Nufrensati Tirta Yasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.